kan ada instruksi tertentu kan, misalkan mengerjakan PR, mengerjakan apa ya, itu namanya coding ya. Lanjut, kemudian apa itu KA? KA adalah pengembangan dari kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya. KA bisa membantu menjawab pertanyaan, belajar, bermain dan mencari informasi. Kemudian KA dibuat oleh manusia, bukan manusia sungguhan ya. Pola pikirnya seperti manusia tetapi lain manusia yang sesungguhnya. Lanjut ya. Dan etika penggunaan kecerdasan artifisial. Etika. Apa etika itu? Etika itu apa? Etika itu apa? Etika apa? Etika adab ya. Etika penggunaan kecerdasan artifisial, jadi adab atau aturan penggunaan kecerdasan artifisial agar tidak semena-mena ya. Lanjut, berapa slide-nya? Tujuannya, nah tujuan dari pembelajaran ini nanti tolong dibaca, kalau bapak suruh baca yang keras ya, nanti join ya, baca tujuannya. Tujuan apa? Kemudian mengapa etika penting? Nah, ada 3 alasan mengapa etika dalam penggunaan KA itu penting. Lanjut, aturan dasar etika penggunaan kecerdasan artifisial. Ada berapa di situ? 5 ya. Jangan memberikan nama, alamat atau data pribadi pada IE atau KA. Jadi kalau kalian membuat atau ibaratnya membuka IE ya, dengan buat IE kalau anak-anak IE, kalau di bapak KA. Nah, IE itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia KA, kecerdasan artifisial. Ya kan? Jadi kalau anak-anak membuka IE itu jangan sampai anak-anak masukkan yang namanya nama, alamat atau data pribadi. Ya, takutkan salah gunakan orang, tapi kemudian gunakan KA hanya untuk hal yang bermanfaat, misalkan pekerjaan tugas atau misalkan tugas dari bapak misalkan baru mencari referensi, nah misalkan ini. Jangan menyontek dengan KA, kita belajar sendiri. Jadi materi-materi yang ada di buku sama KA itu berbeda. Ya kurang lebih, tapi lebih banyak patokannya di buku saja kalau belajar, kecuali di buku misalnya ada soal dan ada jawabannya boleh anak-anak buka KA atau tapi selama itu ada di buku diusahakan belajar dari dalam. Jika bingung tanyakan pada guru atau orang tua. Kalau misalkan membuka IE ada hal-hal yang perlu atau hal-hal yang anak-anak tidak mengerti, silakan ditanyakan pada bapak ibunya atau kakak-kakaknya yang lebih paham. Jangan asal kata-kata takutnya nanti salah-salah ya. Kemudian kelima, gunakan KA dengan sopan dan bijak ya. Bijak, gunakan baik. Nah, contoh penggunaan KA yang baik. Contoh yang tidak boleh. Tips aman menggunakan IE. Prinsip etika. Ya, prinsip etika penggunaan KA: transparansi, akuntabilitas, keadilan, privasi, keamanan. Resiko penyalahgunaan KA. Jadi ini resiko yang ditimbulkan kalau anak-anak sampai salah memanfaatkan IE atau KA. Penyebaran berita palsu, fake, atau lebih kenal istilah apa sekarang? Hoax ya. Diskriminasi akibat bias data. Bias data itu apa? Data yang tidak akurat. Ingat nanti pada saat bapak tanya bias data itu apa? Bias data ya. Bias data itu data yang tidak benar atau data yang tidak akurat ya. Kemudian ketergantungan berlebihan pada teknologi, tergantung pada KA. Kalau sudah membuka KA kecanduan, jangan sampai ya. Ingat, KA digunakan secara bijak. Penggunaan KA untuk tujuan yang berbahaya. Nah, misalkan anak-anak buka situs-situs yang berbahaya itu tidak diperbolehkan lewat KA. Etika dalam pendidikan. Gunakan sebagai alat bantu mengajarkan siswa berpikir itu sudah ada hasil KA. Jadi hasil KA itu harus dicerna dulu, harus ibaratnya harus dipahami dulu.
Jangan Bapak suruh buka tugas semuanya apet jangan ya, paling tidak dipahami dulu jawabannya itu, direfleksi dulu, dipahami, dievaluasi, baru digunakan atau ditulis. Memberikan pemahaman tentang privasi data, mendorong siswa menggunakan KA secara kreatif dan bertanggung jawab, cara aman menggunakan KA, jangan membagikan data pribadi sembarangan, tadi juga ya. Memverifikasi informasi yang diberikan KA. Nah ini tadi ya, jadi diverifikasi dulu, dipastikan dulu jawaban-jawaban yang kalian cari di KA itu betul. Itu poinnya verifikasi ya. Kemudian gunakan KA sesuai aturan dan hukum, pahami kebenaran kata-kata KA, bisa dalam menggunakan KA untuk tulisan penting. Habis itu nanti ya yang terakhir kesimpulan ya. Tapi sebelum Bapak ke halaman kesimpulan ya, nanti Bapak minta bantu anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini ya. Misalkan Bapak tanya kesimpulannya apa pembelajaran, nanti diusahakan 3 anak yang nanti jawab kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Habis kesimpulan baru refleksi. Nanti di tahap refleksi Bapak bertanya apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini yang pertama. Kemudian hal-hal menarik apa, hal-hal yang paling berkesan di hati anak-anak apa pada saat pembelajaran KA ini ya. Jadi nanti jawabannya tolong Zaki kita ya, bagian refleksi. Nanti setelah Bapak tanya harus saya jawab ya. Kesimpulan silakan nanti Gwen disimpulkan ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa. Nah ini ya, ingat-ingat Gwen ya. Nggak usah ditulis, ingat-ingat aja. Salah-salah ada apa-apa nanti Bapak yang membetulkan. Yang penting ingat 1 ke 2 ya. Nah ini kesimpulan yang kedua, silakan Gwen kesimpulan yang pertama, Ainin kesimpulan yang kedua, yang ketiga Christian dihafal kesimpulan yang ketiga. Kemudian refleksi, nanti Sabin, Asbin refleksi ya, refleksi pertama, refleksi kedua Zaki ya, refleksinya 2 pertanyaan refleksi ya. Hal-hal apa yang menurut kalian ya yang paling berkesan, apa yang sudah didapat dari pembelajaran ini ya. Kemudian hal yang paling sulit, hal yang sudah belajar ini nanti kalian berpikir di Zaki sama Sabin. Nah ya, nah tapi sebelumnya ini anggap aja ini pagi ya, anggap aja Bapak baru masuk, nanti berdoa, habis berdoa baru presensi ya. Bapak panggil namanya, alhamdulillah absen. Habis absen baru absensi ya, mengaitkan pembelajaran sekarang yang lalu, baru masuk ke dalam materi. Pak, absennya jangan jawab Pak. Habis itu nanti ada pembagian KPD ya, terakhir pembagian KPD. Ada